Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Febriani Nur Afini, biasa dipanggil Rani. Di video ini aku mau kasih tahu nih ke kalian apa saja sih alat-alat yang digunakan saat menjahit beserta fungsinya. Yang pertama ada mesin jahit manual, yang kedua mesin jahit portable, yang ketiga mesin jahit industri atau high speed, yang keempat mesin jahit penyelesaian atau mesin obras. Dari keempat mesin jahit yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah mesin jahit utama. Yang pertama, untuk mesin jahit manual itu berfungsi hanya untuk menjahit setikan lurus. Yang kedua, mesin jahit portable atau disebut juga dengan mesin jahit serbaguna yang memiliki berbagai fasilitas dan digerakkan dengan motor listrik. Yang ketiga, ada mesin jahit industri atau high speed yang mempunyai kecepatan tinggi, pengoperasiannya menggunakan dinamo. Oleh karena itu, mesin jahit industri dipergunakan untuk usaha industri. Lalu yang keempat, mesin jahit penyelesaian atau mesin obras. Ini hanya digunakan untuk satu macam penyelesaian jahitan saja. Lalu selanjutnya ada alat pengukur. Yang pertama, Veterban berfungsi untuk menandai tempat mengambil ukuran pada bagian badan, pinggang, dan panggul. Lalu yang kedua, peta ukur berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. Selanjutnya, alat pembuat pola. Yang pertama, penggaris pola berfungsi untuk mewarnai pola agar dapat membedakan pola depan dengan pola belakang dengan cara mengikuti garis-garis pola. Yang kedua, pensil merah biru berfungsi untuk mempermudah dalam membentuk pola busana yang sesuai dengan bentuk yang akan dibuat. Yang ketiga, skala berfungsi seperti penggaris, namun skala ini juga bisa berfungsi untuk menggambar pola dalam ukuran lebih kecil dari penggaris seperti ukuran skala 1:2, 1:4, 1:6, dan 1:8. Yang keempat, kertas kopi atau kertas koran untuk membuat pola sesuai ukuran aslinya. Yang kelima, buku kostum berfungsi untuk menggambar pola ukuran kecil. Dan yang keenam, kertas Dorslek atau HVS merah biru berfungsi untuk menjiplak pola ukuran kecil. Kertas merah digunakan untuk bagian depan dan biru untuk bagian belakang. Selanjutnya, ada alat-alat untuk memindahkan tanda pola. Yang pertama, kapur jahit digunakan untuk memberikan tanda pada bahan tekstil karena kapur jahit mudah dihilangkan bila bahan dicuci. Yang kedua, radar berfungsi untuk memberi tanda jahitan pada bahan sesuai garis pola pakaian yang diinginkan. Yang ketiga, karbon jahit berfungsi memindahkan tanda pola yang digunakan bersama radar. Alat pemotong. Yang pertama, gunting zigzag. Fungsi dari gunting zigzag ini sebagai pemotong pinggiran kain supaya tidak mudah terurai. Yang kedua, gunting kertas digunakan untuk memotong pola kertas yang sudah selesai digambar untuk nantinya dijiplakkan ke kain. Yang ketiga, gunting benang berfungsi untuk menggunting sisa-sisa benang di bagian busana yang selesai dijahit. Lalu yang keempat, gunting listrik. Gunting listrik berfungsi untuk memotong kain tebal, berlapis-lapis, atau bahkan kardus dan bahan kerajinan lainnya dengan cepat. Yang kelima, gunting kain berfungsi sebagai pemotong kain dengan ukuran yang besar atau lebar. Alat pelengkap jahit. Yang pertama, ada jarum tangan. Jarum tangan dipakai untuk pekerjaan menjahit yang menggunakan tangan, misalnya mengelem, menjelujur, dan memasang kancing. Yang kedua, bidal. Bidal digunakan untuk melindungi jari dari pangkal jarum pada waktu menjahit dengan tangan. Ketiga, ada jarum jahit. Jarum mesin ada 4 macam, yaitu jarum mesin jahit manual. Tangkainya bagian luar bundar, bagian dalam pipih. Lalu, jarum mesin jahit industri. Tangkainya bundar dan agak panjang. Jarum obras sama bentuknya dengan jarum mesin industri, tapi lebih pendek. Jarum kembar. Jarum yang terdiri dari 2 jarum dipakai untuk menghias kain dan biasanya digunakan pada mesin semi otomatis. Yang keempat, mata nenek berfungsi untuk membantu memasukkan benang ke dalam jarum. Yang kelima, jarum pentul digunakan untuk menyemat pola pada bahan, menyatukan bagian-bagian bahan yang sudah dipotong sebelum dijahit atau dijelujur, memberi tanda perbaikan pada waktu mengepas. Yang keenam, pendedel. Pendedel ini digunakan untuk membuka jahitan yang salah. Selain itu dapat juga digunakan untuk memotong lubang kancing yang dibuat dengan mesin. Yang terakhir 7, jarum bantal. Digunakan untuk meletakkan jarum pantul dan jarum tangan agar tidak kececer. Lalu selanjutnya, attachment. Yang pertama, sepatu resleting. Sepatu resleting ada 2 macam, yaitu sepatu resleting biasa dan sepatu resleting Jepang. 2, sepatu kelim. Sepatu kelim terbuat dari logam, di bagian tengahnya alat spiral untuk menggulung kain. Yang ketiga, sepatu lubang kancing. Sepatu lubang kancing
terbuat dari logam, bentuknya bermacam-macam, mulai dari ukuran kecil sampai yang besar. Selanjutnya, alat mengepres. Alat mengepres adalah alat yang digunakan untuk memberikan bentuk yang tetap pada bagian-bagian busana dengan cara disetrika. Alat mengepas yang pertama, boneka atau manekin, digunakan untuk mengepas busana sebelum busana itu jadi. Boneka pas dibuat dalam berbagai ukuran S, M, dan L, baik untuk anak, wanita, maupun pria yang panjangnya sebatas panggul. 2. Ada cermin, digunakan untuk membantu melihat apakah busana yang sudah dibuat tersebut sudah sesuai dengan ukuran dan bentuk yang diinginkan pemakainya.